terima kasih ya karena sudah bersedia hadir di sesi konseling hari ini. Nah, bagaimana nih tadi di jalan, apakah lancar atau ada macet? Alhamdulillah tadi di jalan lancar sih, Kak. Alhamdulillah ya kalau misalnya begitu. Tadi Febri kesini naik apa? Tadi sini naik motor. Naik motor sendiri atau? Iya, sendiri, nyetir sendiri. Oh, baik kalau misalnya kayak gitu. Santai aja ya Febri, duduknya rileks aja, nyaman aja. Bagaimana nih, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, kalau misalnya begitu. Oh iya Febri, di sini aku izin berkomunikasinya menggunakan bahasa aku kamu ya. Bagaimana? Apakah setuju? Boleh, Kak, setuju. Nah, kayak agar nyaman aja ya kita berceritanya. Oke, kalau misalnya begitu, apakah perkuliahan Febri lancar? Alhamdulillah kuliahnya lancar sih, Kak. Walaupun agak pusing ya. Pusing karena tugas ya? Iya, betul. Alhamdulillah ya kalau misalnya lancar. Nah, kalau misalnya kegiatan hari-harinya kamu ngapain aja nih? Biasanya pagi itu karena kan semester ini rata-rata kuliah pagi. Jadi kalau misalkan di rumah ya Senin sampai Kamis itu pagi kuliah, terus pulang sore. Terus pas nyampe rumah paling ya bersih-bersih, habis itu bantu beres-beres rumah, habis itu udah ngerjain tugas. Kalau misalkan malam itu biasanya kalau misalkan masih ada tenaga gitu, itu biasanya main game sih. Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, sebelumnya Febri sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum, Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai sesi konseling hari ini dan Febri juga sebelumnya belum pernah melakukan sesi konseling, aku izin menjelaskan ya. Jadi di sesi konseling itu adalah pemberian bantuan yang dimana Febri sebagai konselor dan aku sebagai konselor yang akan membantu Febri. Tujuannya apa sih sesi konseling itu? Sesi konseling hari ini itu bertujuan untuk membantu Febri menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan Febri seperti itu. Nah, selain itu saat menjalankan sesi konseling hari ini juga terdapat asas-asas yang perlu kita bersetuju bersama. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi bagaimana nih Febri? Febri kesini atas rasa kesukarela atau ada dorongan dari orang lain? Aku datang ke sini secara sukarela sih, Kak. Oke, baik. Jadi Febri datang ke sini secara sukarela ya. Nah, selain itu di sini ada asas keterbukaan. Jadi, aku harap setelah tadi Febri datang ke sini secara sukarela, aku harap juga Febri bisa nih bercerita kepada aku secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah, di sini juga Febri jangan takut karena kita mempunyai akses kerahasiaan. Jadi setelah Febri cerita, yang tahu ceritanya hanya Febri dan aku. Namun jika ada hal yang bisa menyakiti diri Febri maupun diri orang lain ataupun tindakan yang kriminalitas, aku izin bisa sampaikan kepada pihak yang terkait seperti itu. Apakah setuju? Setuju. Nah, selain itu di sesi konseling juga terdapat durasi waktu. Durasi waktunya itu paling maksimal sekitar 60 menit. Bagaimana Febri, apakah untuk persetujuannya hari ini kita bisa di berapa menit nih untuk sesi konseling hari ini? Mungkin di 30 menit. Oke, baik kalau 30 menit ya. Jadi kita akan melakukan sesi konseling ini di 30 menit. Aku izin untuk setting waktunya sebentar ya. Oke. Nah, kalau begitu kita mulai ya sesi konseling hari ini. Bagaimana nih Febri moodnya hari ini? Apakah sedang dalam mood baik atau dalam mood yang Karena tadi berangkat kan nggak kena macet, terus nggak terlalu panas juga. Alhamdulillah sih hari ini moodnya lagi baik, Kak. Alhamdulillah ya kalau misalnya begitu. Nah, jadi apa nih Febri yang membawa kamu ke sini? Jadi akhir-akhir ini tuh kayak aku ngerasa salah masuk jurusan gitu loh, Kak.
sekarang kan udah semester 4 ya. Menurut aku kayak terlalu jauh gitu. Apakah keputusan aku buat masuk BK nih bener apa enggak gitu. Oh, bisa. Sebentar. Oke, apa ya? Aku Mau apa bisa diceritakan dulu? oh bisa diceritakan lebih lanjut nggak sih kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Karena kayak gimana ya kak, aku tuh kayak ngerasa nggak cocok gitu loh sama jurusan BK. Ternyata dalam ekspektasi aku tuh BK tuh nggak kayak gini gitu. Ternyata pas aku masuk dan pas aku belajar udah sampai sejauh ini gitu, kok gimana ya, kok pelajarannya ternyata susah banget gitu loh. Aku takut kayak nggak bisa ngikutin gitu. Terus kayak tugas-tugasnya banyak, tuntutannya juga kan kayak berat gitu. Dan aku jadi kayak lama-lama kadang juga kayak membandingkan diri gitu loh kak sama teman-teman aku yang lain, karena teman-teman aku yang lain juga kayak aktif di kelas, terus mereka juga bisa mengikuti pembelajaran. Jadi aku merasa kayak tertinggal gitu sama teman-teman aku. Oke, baik. Jadi kamu merasa kayak nggak cocok nih ya sama jurusan kamu. Kalau boleh tahu, apa nih yang membuat kamu merasa nggak bisa menjalaninya? Kan sekarang udah semester 4 nih ya. Apa yang membuat kamu sadar nih, kamu kayak nggak bisa gitu menjalani? Karena dalam jurusan BK ini kan aku kan jurusan BK ya kak sekarang, ngambilnya itu emang jurusan BK itu sebenarnya emang keputusan aku sih, dan emang banyak pertimbangan juga gitu. Tapi aku kayak ngerasa aku sebenarnya bisa nggak sih berkomunikasi sama orang, kayak menggali masalah. Terus kalau BK itu kan kayak identiknya membantu mencari jalan keluar gitu ya kak dari masalah orang gitu. Nah pas aku masuk dan setelah belajar banyak ini, aku jadi kayak ragu gitu kak sama kemampuan diri aku. Sebenarnya bisa nggak sih aku tuh berkomunikasi dengan baik, terus membantu menyelesaikan masalah orang gitu sih kak. Dan aku ngerasa kayak sebenarnya ini tuh nggak sejalan sama minat aku gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kamu merasa nggak nyaman nih. Kamu baru nyadari nggak nyaman sama jurusan kamu ini setelah kamu melakukan banyak tugas-tugas, kamu menjalani tugas-tugas yang berkaitan dengan BK. Itu kamu menyadari sebenarnya aku bisa nggak sih ngobrol sama orang, kayak melakukan apa yang ditugaskan gitu kan. Nah, karena itu juga karena terdapat faktor dari minat kamu merasa kayak jurusan BK ini nggak sesuai sama minat kamu seperti itu. Iya betul kak. Kalau boleh aku tahu nih, sebenarnya apa tuh minat yang kamu sadarin di dalam diri kamu? Sebenarnya ya kak, aku tuh suka ke arah kesenian gitu, tapi bukan yang kayak kesenian yang menggambar terus melukis kayak gitu, bukan. Aku lebih suka kayak kerajinan tangan gitu sih kak, kayak bikin DIY, terus apa sih, mendekor gitu loh kak. Nah itu aku suka mendekor ruangan kayak gitu, bikin-bikin yang kayak DIY pajangan atau gimana gitu, aku tertarik ke situ. Oke, jadi minat kamu ini sebenarnya lebih ke arah seni dan kreativitas gitu ya. Tapi saat ini kamu berada di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, itu pun menurut kamu tidak sejalan gitu kan dengan apa yang kamu enjoy untuk menjalaninya Iya seperti kak itu. betul. Nah, hal itu tuh ngebuat kamu jadi kayak gampang capek dan gampang lelah karena kamu merasa nggak nyaman dan nggak enjoy gitu dalam menjalani hal tersebut seperti itu. Iya betul.
Jadi aku kayak ya itu yang kata kakak itu, Mm-mm. aku jadi nggak enjoy saat ngerjain tugas-tugasnya gitu. Eh, karena ya itu aku ngerasa nggak cocok. Aku ngerasa apa ya, ada perdebatan batin gitu loh kan dalam diri Mm-mm. aku, apakah jurusan itu bener cocok apa enggak gitu sama minat aku. Karena aku ya itu nggak enjoy, jadi kayak capek gitu dan males buat ngerjain tugasnya. Mm-mm. Oke, baik. Jadi kamu malah merasa tertekan gitu ya dengan tugas-tugas itu dan ngebuat kamu jadi semakin kayak apa aku salah jurusan ya masuknya seperti itu. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan nih Febri menyukai kegiatan-kegiatan kayak seni kreatif dan lain-lain? Sebenarnya aku tuh suka kayak gitu dari kecil, karena kan ibu aku juga orangnya kayak suka bikin-bikinan gitu, dan kadang kan ngajak aku juga untuk kayak bikin-bikin kayak gitu. Jadi aku ngeliat ibu aku juga jadi suka gitu loh kak. Oh, oke. Berarti minat kamu kayak konsisten nih ya dari waktu kamu kecil sampai kamu sekarang tetap sama nih apa yang kamu minati seperti itu. Iya kak betul. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa kamu malah memilih jurusan BK tidak memilih jurusan bidang seni kreatif? Karena gini kak, sebenarnya alasan aku ini kan, aku masuk BK karena kemauan aku juga, dan atas dukungan teman-teman, terus orang-orang dekat, orang tua gitu juga kan. Sebenarnya alasan yang alasan aku masuk ke jurusan BK ini karena pertama dari dukungan teman-teman aku. Jadi kayak teman-teman aku tuh sering banget cerita ke aku gitu kan, dan menurut mereka aku tuh tipikal orang yang bisa diajak curhat gitu Hmm. kak. Jadi mereka tuh orang yang cerita sama aku, katanya sih kayak nyaman gitu kan cerita sama aku. Dan kedua, aku tuh sempat kayak riset gitu juga, nyari pekerjaan apa sih yang kira-kira 5 tahun ke depan ini bakal banyak dibutuhin gitu kan. Dan didukung sama orang tua aku juga kak. Orang tua aku kan ada ya, pade aku itu kepala sekolah gitu. Kata pade aku juga bagus kalau misalkan Lulu maunya, aku kan di Iya. rumah panggil Lulu ya kak, nggak apa-apa, bagus dong kalau misalkan Lulu maunya masuk jurusan BK gitu, karena eh, lagi dibutuhin banget gitu. Jadi didukung juga sama orang tua aku, nggak apa, bagus bagus masuk situ. Kalau misalkan eh, oh iya, aku juga sempat lihat ini sih, guru aku guru aku kan ada yang BK gitu, ngambil jurusan BK. Jadi dia tuh kayak gimana ya, pokoknya baik banget deh, lembut gitu. Aku jadi termotivasi dari situ kak. Aku jadiin dia tuh role model gitu. Terus kalau misalkan masuk jurusan seni, kayaknya aku nggak ngelihat potensi aku bakal ngambil itu sih, arah ke profesi itu, jurusan itu. Karena menurut aku kalau misalkan bidang seni itu kurang ini ya, apa sih kak, kayak lapangan Lapangan pekerjaan. pekerjaannya sedikit Iya seperti itu. betul. Nah, dari yang kamu bilang tadi itu, maupun kamu menyadari ataupun tidak menyadarinya nih ya, sebenarnya kamu sudah ada kemampuan nih di dalam bidang bimbingan dan konseling. Seperti yang kamu bilang tadi, yaitu kamu bisa menjadi pendengar yang baik dari teman-teman kamu merasa nyaman gitu ya, bercerita di depan kamu atau bercerita dengan kamu. Itu sangat relevan tuh ya dengan jurusan bimbingan dan konseling. Hmm. Nah, jadi dari cerita yang kamu bilang tadi itu sebenarnya kamu ini sudah punya sisi kreatifnya, yaitu seperti hobi dan minat kamu itu ya dalam pembuatan, tetapi juga kamu juga mempunyai kemampuan nih dalam bidang BK, yaitu seperti cukup nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun bisa membuat orang lain nyaman gitu ya untuk bercerita dengan kamu seperti itu. Iya kak, cuma aku tuh kayak sering ngerasa kemampuan aku tuh beda gitu loh sama teman-teman aku yang lain. Oke, jadi menurut kamu
Oke, jadi karena perbedaan itu ngebuat kamu merasa jadi kurang cocok nih ya, karena kamu merasa kayak kemampuan kamu tidak sebesar teman-teman lain, jadi kamu merasa kurang cocok nih di dalam hmm, jurusan bimbingan dan konseling ini. Iya, betul. Padahal nih ya, jika kita lihat dari sisi lain, kemampuan kamu dalam bidang seni kreatif itu bukan suatu hal yang buruk ataupun salah ya. Kamu punya minat di bidang itu, tapi kamu masuknya di jurusan BK itu sebenarnya tidak salah. Itu justru menjadi kayak sebagian kayak bagian dari diri kamu yang bisa kamu tonjolkan nih di dalam bidang yang lain seperti itu. Oh iya juga ya Kak, aku juga baru sadar sih tentang kemampuan aku. Karena selama ini aku terlalu kayak fokus untuk memaksakan diri aku tuh biar sama kemampuannya sama orang lain gitu. Oke, jadi kamu merasa kamu terlalu fokus nih untuk menyesuaikan jurusan kamu dengan minat kamu gitu ya. Nah, betul sih kadang masalahnya itu bukan sepenuhnya di aku salah jurusan, tetapi karena kamu belum menemukan aja nih cara yang nyaman untuk menjadi diri kamu di lingkungan ataupun di jurusan tersebut. Terus Kak aku mau tanya dong, gimana caranya biar kayak aku tuh tetap enjoy sama perkuliahan di jurusan aku gitu. Tapi aku juga tetap bisa mengembangkan minat aku. Baik, nah kamu bisa nih tetap enjoy dengan di bimbingan dan konseling. Kan seperti bimbingan dan konseling itu kita bisa kayak untuk membuat media-media untuk konseling ataupun pembelajaran yang lain seperti itu, dan untuk membuat nyaman orang lain ataupun bercerita dengan orang lain gitu kan. Nah kamu bisa nih menyalurkan kayak minat kamu tentang di jurusan bimbingan dan konseling seperti itu, seperti dalam kayak art terapi dan lain-lain. Nah, kamu juga bisa nih untuk menyesuaikan minat kamu ataupun tetap menjalankan minat kamu dengan tetap menyalurkan hobi-hobi kamu di waktu luang kamu. Kamu tetap menjadikannya minat kamu tersebut sebagai hobi di waktu luang kamu ataupun di sela-sela kamu lagi bosan atau lagi kayak burn out gitu kan tentang tugas-tugas kamu seperti itu. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, makasih. Oke, Febri, karena waktu kita sebentar lagi nih ya, jadi apakah kamu masih ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini sih cukup ya Kak. Oke, baik kalau misalnya begitu. Nah, aku mau tanya nih, dari sesi counseling kita hari ini, bagaimana nih perasaan kamu dan apa yang kamu dapetin? Perasaan aku yang pasti lebih lega gitu ya. Terus yang aku dapetin, aku jadi ngerti sih ternyata kayak sebenarnya aku tuh punya kemampuan juga dalam bidang konseling yang sebenarnya nggak aku sadarin gitu Kak. Dan mungkin aku juga masih bisa sih kayak ngembangin bakat aku dan bisa dikolaborasikan mungkin ya Kak dalam profesi kerja sama hobi aku gitu. Jadi kedua-duanya mungkin bisa berkembang gitu. Nah, oke. Kalau begitu Febri, kamu sudah bagus banget nih ya. Jadi kamu sudah tahu dan kamu sudah paham gimana nih sih cara menyimbangkan minat kamu maupun dari kayak jurusan kamu ataupun dari kayak apa ya kegiatan kamu sehari-hari nih. Jadi kamu sudah paham untuk membuat keduanya seimbang dan bisa sama-sama berkembang seperti itu. Iya Kak, makasih ya Kak udah mau bantu aku untuk mencari pencerahan gitu, untuk memberi pencerahan aku, terus mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang aku hadapin. Oke, sama-sama ya Febri, karena kamu juga sama-sama ya. Kamu tadi ngomong terima kasih kan? Oke, sama-sama Febri, karena kamu juga nih sudah berani bercerita dan sudah mau bersedia menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sedang khawatirkan di akhir-akhir ini kepada aku. Terima kasih ya karena kamu sudah bersedia hadir di sesi konseling hari ini. Iya Kak.
Nah, kalau misalnya masih ada nih yang ingin kamu bicarakan atau dalam seminggu ke depan masih ada nih kekhawatiran-kekhawatiran yang kamu rasakan, nah kita bisa nih membuat sesi konseling lanjutan. Nah, itu bisa waktunya fleksibel aja ya, kamu bisa maupun aku bisa, itu kapanpun kita bisa. Oke Kak. Baik, terima kasih ya Febri karena sudah datang hari ini. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih juga.